Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Kasih dan Keadilan Allah. Dalam dirinya, Allah memiliki tatanan dalam menjalankan tata laksana pemerintahan semesta. Allah tidak dapat melawan tatanan yang terdapat dalam dirinya sendiri. Tatanan Allah ini bersifat permanen dan absolut. Permanen artinya tidak dapat berubah seiring ruang dan waktu. Absolut artinya tatanan dalam diri Allah tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, termasuk oleh diri Allah sendiri. Tatanan ini menyebabkan keteraturan dalam diri Allah dan segala keputusan yang keluar darinya. Tidak ada kontradiksi atau inkonsistensi yang dapat ditemukan dari diri Allah. Tatanan ini beririsan dengan hakikatnya yang Maha Kasih dan Maha Adil. Hakikat Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil tidak bertentangan satu dengan lainnya. Banyak orang Kristen dan non-Kristen mempertanyakan pertemuan dua hakikat ini. Jika Allah Maha Kasih, mengapa Ia tidak mengampuni saja seluruh umat manusia? Mengapa Allah harus menghukum umat manusia yang tidak taat kepadanya? Bukankah Ia Allah yang Maha Kasih? Kemunculan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat dimengerti, mengingat konsep Allah pada sebagian besar orang Kristen masih belum tepat. Allah dipandang berat sebelah pada dirinya yang penuh kasih, kebaikan, dan anugerah. Oleh karenanya, tidak heran apabila muncul pengajaran hyper grace yang menekankan anugerah Allah yang menyelesaikan segala pelanggaran dan dosa manusia. Dosa dan pelanggaran manusia, bahkan iblis, dapat diterima Allah dalam anugerahnya yang luar biasa. Anugerah semacam ini dapat dilihat sebagai anugerah murahan yang muncul dari pengenalan akan hakikat Allah yang tidak berimbang. Di sisi lain, ada kelompok yang menekankan keadilan dan ketegasan Allah. Akibatnya, sosok Allah dilihat sebagai sosok yang garang, penuh murka, dan tidak berbelas kasihan. Pandangan semacam ini telah muncul sejak abad pertama berdirinya gereja yang diwakili oleh sosok Marcion. Marcion melihat Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang berbeda. Allah Perjanjian Baru dipandang sebagai Allah yang penuh kasih, sedangkan Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang jahat, garang, dan tidak berbelas kasih. Akibatnya, ia menolak Perjanjian Lama sebagai kitab-kitab untuk mengajar umat. Marcion melihat ketegasan dan keadilan Allah dalam Perjanjian Lama secara fatalistis dan tidak berimbang. Padahal Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang sama yang ditemui pada Perjanjian Baru dalam Yesus Kristus. Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang mengasihi umatnya dan penuh anugerah
sehingga ia tidak memperhitungkan keadaan awal Israel ketika menebus mereka keluar dari Mesir. Jika sekiranya Allah melihat kepantasan dan kelayakan Israel, tentu mereka tidak akan dibebaskan dari Mesir. Namun pada faktanya, Allah tidak memperhitungkan kepantasan dan kelayakan Israel ketika membebaskan dari Mesir. Allah setia pada perjanjiannya terhadap nenek moyang bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Sesungguhnya, sisi kasih dan keadilan Allah tidak dapat terpisahkan. Keduanya adalah hakikat Allah yang tidak terpisahkan atau non-dualistik. Dalam kasih-Nya, Allah menerima semua manusia melalui penebusan Putra Tunggal-Nya. Ia tidak memperhitungkan kepantasan dan kelayakan manusia ketika menyatakan kasih dan anugerah-Nya. Ketika Ia mengasihi dan menerima manusia, itu berarti Ia sungguh-sungguh menerima manusia tanpa syarat. Allah tidak berpura-pura menerima atau memaksa diri-Nya untuk menerima manusia. Ia adalah Allah yang kasih adanya. Namun di sisi lainnya, kasih Allah tidak membuat diri-Nya kehilangan kedaulatan untuk menegakkan keadilan. Dalam kasih-Nya, Ia menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hal ini tidak perlu dipandang bertentangan atau kontradiktif. Justru dengan menegakkan keadilan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Jika Allah tidak menunjukkan keadilan-Nya, maka Ia melanggar tatanan yang ada di dalam diri-Nya. Bukti nyata kasih dan keadilan Allah sangat nyata tercermin dalam salib Kristus. Ketika Yesus disalib, Allah menunjukkan keadilan-Nya terhadap dosa. Sebab setiap dosa harus dihukum atau memperoleh konsekuensi. Kristus menanggung konsekuensi dosa tersebut di atas kayu salib. Namun secara bersamaan, keadilan Allah di kayu salib itu juga menunjukkan kasih-Nya. Sebab dengan matinya Yesus di kayu salib, ada pengampunan dosa sebagai wujud kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, sesungguhnya salib Kristus menunjukkan kasih dan keadilan Allah secara bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa kasih dan keadilan Allah tidak perlu dipandang berlawanan atau dualistik. Keduanya dapat ditunjukkan secara bersamaan dalam diri Allah yang sempurna. Jika dikaitkan dengan pengampunan, kasih dan keadilan Allah mengimplikasikan bahwa pengampunan yang diberikan Allah tidak menghilangkan konsekuensi dosa. Setiap dosa dan pelanggaran memang diampuni Tuhan dengan sempurna melalui kurbannya di kayu salib. Namun konsekuensi atas dosa harus dituai oleh siapapun yang melakukannya. Jika seseorang berzina sehingga ia terjangkit virus HIV, maka itu merupakan konsekuensi perbuatan yang harus ditanggung olehnya,
meskipun dosa perzinaannya diampuni ketika ia memohon ampun kepada Tuhan. Hendaknya kita memperhatikan hal ini dengan serius, sehingga kita dapat menggelar kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan memahami tatanan ini, kita dapat hidup berhati-hati dan penuh dengan hormat di hadapan Bapa. Dalam kasih-Nya, Ia menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.